saling sharing dari para jemaah. Pagi hari ini temanya sangat menarik. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin Pak Andri membawakan tentang siapa saya. Siapa saya. Nah, ini temanya kali ini yaitu memahami eksistensi Allah melalui sains dalam tubuh kita. Wah, ini sangat menarik sekali ini. Dan sebagai pembicara insya Allah narasumber pagi hari ini Bapak Indra, Ustadz Indra. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Nah itu nanti saya kurang tahu juga ya. Pokoknya setahu saya pulang pergi ke Wonogiri gitu aja. PPO. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan izinkan saya di sini untuk duduk di hadapan Bapak-bapak. Bukan berarti saya lebih tahu, ya, melainkan di sini ada qadarullah, saya harus menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi takdirnya sudah harus duduk di sini gitu, untuk menyampaikan sesuatu yang boleh jadi Allah sisipkan hikmah, Allah sisipkan juga satu ilmu yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Dan mungkin judulnya terlihat seperti fantastis, namun isinya mungkin seperti kacang goreng ya, tidak, insya Allah lah, tidak akan seperti kuliah 2 jam Pak. Kenapa saya terpikir gitu ya semalam itu, jadi baru semalam terpikirnya membahas tentang hal ini karena memang seiring dengan fenomena di anak-anak muda, dimana anak-anak muda kita ini sekarang ini lebih banyak kecenderungannya itu berinteraksi dengan dunia internet, ya, dengan dunia teknologi, dan juga terkait dengan keilmuan sains itu sangat mudah mereka peroleh gitu ya, mulai tayangan video dan sebagainya. Ya ini mau tidak mau ya kita perlu sadari bahwa banyak saat ini anak-anak muda yang berpikir terkait dengan ateisme dan agnostisme gitu ya, agnostik misalnya, dimana mereka tidak percaya pada eksistensi Allah dan mereka lebih percaya pada sains, makanya ada namanya saintologi. Padahal gitu ya, kalau ini pengalaman saya aja gitu, ketika semakin kita mempelajari sains, justru semakin kita ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Semakin kita memperlihatkan bahwa ada sesuatu di sini gitu. Apa sesuatu ini? Nah ini saya pernah contohkan pada mahasiswa. Jadi sebelum saya contohkan pada mahasiswa, saya contohkan pada bapak-bapak dulu ya. Gak perlu daftar kamu. Di sini maaf ya, saya agak berbohong ini. Ini Pak, Infocus gitu ya. Mungkin tadi ngelihat ya Pak Nanang pasang di sini gitu ya. Tapi tahu nggak ini Infocus itu jadinya yang cacing gitu, langsung jadi Pak. Oh gitu. Saya Pak. Infocus itu jadinya itu langsung kayak kalau kita mau itu di pabrik itu langsung cling jadi aja. Jadi ya. Gak usah pakai bahan, gak usah pakai. Saya yakin ya pasti semua ketawa gitu, semua ya akan percaya proses kayak gitu. Iya. Ada pabriknya loh, ada yang bikinnya gitu ya. Semua percaya itu. Dan ketika
saya ilustrasikan yang sama tentang spidol, karena ketika saya mengajar pasti menggunakan spidol di situ karena senang nulis. Saya ilustrasikan yang sama. Tahu nggak, spidol ini pas saya peroleh itu dengan saya mikir, saya pengen spidol, langsung ada di tangan saya. Itu langsung ketawa gitu ya. Kemudian saya tanyakan juga, sampaikan juga, spidol ini terjadinya dulunya kecil, sekarang berubah jadi gede. Jadi kayak seorang anak kecil dari awalnya bayi berubah jadi gede, ketawa lagi. Kenapa ketawa? Percaya nggak kalau yang tadi saya ucapkan itu benar? Enggak. Spidol ini ada pabriknya gitu? Ada. Ada yang buat? Ada. Lihat orang yang buatnya? Enggak. Lihat pabriknya? Enggak. Lah, lawang spidol aja gitu ya, yang ketika saya seperti itu, dia nggak pernah lihat siapa pembuatnya, nggak kenal siapa pembuatnya, yakin itu ada pembuatnya. Apalagi dengan dunia yang penuh dengan keteraturan ini. Kenapa saya katakan penuh dengan keteraturan? Karena kalau dunia nggak teratur, siang malam itu nggak akan reguler sekarang. Jadi siang malam itu pasti yang sekarang 12 jam, besok mungkin 3 jam siangnya gitu ya. Atau ketika gaya gravitasi aja itu sekarang kan 9,8 cm per meter per sekon kuadrat gitu ya, cm per sekon kuadrat. Kenapa tetap gitu? Kenapa nggak berubah-ubah gaya gravitasi itu? Atau matahari, kenapa terbitnya selalu dari timur? Kenapa nggak dari timur, kemudian berikutnya dari selatan, dari barat? Kenapa nggak seperti itu? Karena ada keteraturan di situ. Berarti ada yang mengatur di situ. Dan disinilah kita akan mencoba memahami bagaimana siapa yang menciptakan keteraturan itu, gitu ya. Sebagai tanda-tanda keesaannya, tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang berakal, tanda-tanda eksistensinya bagi orang-orang yang berakal. Artinya bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi kalau orang yang tidak memikirkan mah ya sama aja gitu ya. Dunia itu ya seperti ini. Manusia ada yang hidup, ada yang mati. Tapi bagi orang yang memikirkan, ada sesuatu di situ. Dimana sesuatunya itu adalah bahwa dunia ini jelas diciptakan. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Saya mencoba membandingkan, ini hanya pemisalan saja antara saya mungkin dan juga bapak-bapak dengan Isaac Newton. Ya. Ini mungkin terkait dengan tafakur juga. Ketika ada kita misalkan jalan-jalan gitu ya ke kebun apel, nemu apel jatuh, betul gitu ya, atau apelnya pas kita datang apelnya jatuh. Kalau saya mungkin gitu ya, yang ada di benak saya itu, alhamdulillah untung nggak ninggal gitu ya. Untuk tertinggal karena hulu gitu ya. Tapi Isaac Newton beda gitu. Jadi ketika apel jatuh, dia mikir, kenapa ya apel jatuhnya ke bawah? Kenapa jatuhnya nggak ke atas? Kenapa jatuhnya nggak lambat? Ini bisa ditangkap. Ke pinggir ya. Ternyata dari situ keluar teori gravitasi. Newton terkenal dengan teori gravitasinya. Pertanyaannya adalah, ilmu gravitasi ini datang apakah setelah Newton merumuskan atau sebelum Newton? Iya. Pastinya jauh sebelum Newton. Ketika dunia diciptakan sudah ada gravitasinya. Iya. Hanya tinggal dirumuskan gitu. Jadi segala sesuatu itu sudah ada di dunia ini, hanya tinggal bagaimana kita mentafakuri dan bagaimana kita memahami bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, contoh lain ketika saya ini bergerak di bidang farmasi. Berarti ini kan istilahnya itu telah menurunkan itu fi'il madi ya saya. Jadi sudah terjadi gitu. Berarti penyakit yang akan datang 5 hari kemudian, 10 hari kemudian, 1 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, itu obatnya sebenarnya sudah ada. Jadi Allah itu sudah menyimpankan obatnya untuk penyakit-penyakit di masa depan atau penyakit yang sudah ada. Dan ketika saya coba telahkan ya dari keilmuan saya, ini kebetulan saya juga di farmasi di bidang bahan alam. Jadi tanaman itu ternyata dia mengandung ragam senyawa. Senyawanya banyak sekali. Setiap senyawa itu bisa berinteraksi dengan tubuh kita. Nah,
namanya reseptor. Setiap interaksi menghasilkan efek. Makanya kenapa kita mengenal ada ramuan herbal. Yang ternyata di dalam senyawa itu bisa kita isolasi, kita ambil, gitu ya, satu senyawa itu yang kemudian setelah kita uji dia ambil sebagai obat, jadilah dia sebagai obat. Tahapannya ke sini, jauh tahapannya sendiri. Jadilah kimia obat. Penemu obat. Nah, kan yang kita fokuskan adalah obatnya ini. Padahal kalau menurut pada hadis tadi bahwa obat itu sudah ada jauh sebelum penyakitnya ada. Nah, tanya saya, senyawa kimia ini, isobanal ini ada setelah penyakitnya muncul atau ada jauh gitu sebelum kita mengetahui bahwa ada penyakit itu. Ternyata senyawanya sudah ada di dalam tanaman. Karena ada tanaman yang baru muncul kemarin ya Pak ya. Tanaman itu pasti udah ada puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lalu gitu ya. Jauh sebelum kita hidup gitu. Bahwa tanaman sudah ada. Berarti senyawa sudah ada di situ. Jadi benar bahwa harus sudah simpan tuh obatnya untuk penyakit yang nanti istilahnya ada. Penemu ya, bukan Makanya istilahnya adalah penemu inventor gitu. Jadi sesungguhnya salah ketika ada orang yang ketika dia belajar sains dia menjadi kufur, dia menjadi malah berbalik gitu ya, dia menjadi malah tidak meyakini bahwa di situ ada penciptanya. Saya akan coba perlihatkan lagi nanti beberapa hal-hal yang ada berjalan secara otonom. Jadi sistem saraf itu ada sistem saraf otonom dan ada sistem saraf yang bukan otonom, artinya sadar. Jadi ada yang sadar itu yang bisa kita gerakkan. Contoh saya mengambil itu sadar. Tapi ada sistem saraf yang nggak sadar. Artinya dia bergerak sendiri, padahal si individunya nggak tahu bahwa itu bergerak. Contoh misalkan gitu ya, dalam sistem peredaran darah. Peredaran darah kita itu ada aturannya. Jadi tubuh kita itu diatur gitu. Aturannya apa? Sistem peredaran darah kita, darah harus mengalir dengan tekanan siastoliknya itu adalah 120, diastoliknya 80. Di atas itu maka seorang menderita hipertensi, dikatakannya menderita hipertensi. Di bawah itu hipotensi, tekanan darah rendah. Jadi harus gitu ya, sehingga orang berebut gimana caranya supaya tekanan darah saya normal. Nah masalahnya adalah ketika tekanan darah sedang normal, orang berupaya untuk menormalkan. Itu terjadi gitu ya. Udah tekanan darah yang normal dibuat jadi nggak normal. Gimana caranya? Dibikin stres, makanan banyak masuk yang mendukung si darah itu dia menjadi lebih kental dan sebagainya, sehingga tekanan darah menjadi nggak normal. Ketika nggak normal, nah baru kita normalkan lagi. Bikin sendiri. Kan ada dokter sama lab. Dan ternyata sistem tekanan darah yang normal ini ada satu sistem yang berjalan dengan sendirinya, dengan otonom. Otonomnya itu bagaimana? Kita kenal ada namanya RAAS, renin angiotensin angiotensinogen system. Oh, susah. Jadi Susah ngapalinya. istilahnya RAS aja ya. RSAS, AI. Bukan RSHS dirawat. Nah RAS ini jadi ketika tekanan darah kita sedang turun, jadi tekanan darah itu kita sebenarnya nggak normal kan, naik turun gitu. Tapi ada sistem yang menstabilitasi itu. Apa stabilizernya? Tekanan darah lagi turun, apa yang terjadi? Maka di dalam hati itu kita dikeluarkan namanya adalah angiotensinogen. Ada satu senyawa dikeluarkan di situ. Ginjal sama ngeluarin juga, namanya adalah renin, enzim. Jadi renin ini nanti akan mengubah si angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati. Berubah angiotensin 1, angiotensin 2. Si angiotensin 2 ini fungsinya apa? Untuk meningkatkan tekanan darah. Sayalah yang menciptakan angiotensinogen. Saya menurut ke hati tolong ciptakan angiotensinogen. Gak ada. Gak ada yang bisa mengakui itu. Dan ternyata kalau kita lihat di Al-Quran, ternyata ada yang mengakui itu. Ada yang mengakui bahwa saya menciptakan. Nanti kita lihat ya, siapa yang
Kemudian kita mengenal di sini ada LDL dan HDL. Nah, ini saya ini. Ini saya ambil dari Google gambarnya, di mana ada gambar-gambar lain yang sebenarnya saya takutnya kalau saya tunjukkan itu seperti sebuah kebenaran. Namun nyatanya ini menurut hemat saya itu bukan sebuah kebenaran, gitu ya, tapi sebuah tadi ya pendustaan terhadap karunia Allah, gitu ya. Kenapa saya katakan pendustaan? Ilmuwan barat mengatakan, khususnya ilmu kesehatan, HDL ini katanya kolesterol baik, sedangkan LDL kolesterol jahat. Jadi digambarkan di situ kalau kolesterol baik ini akan menjadikan tubuh kita baik, pembuluh darah normal. LDL kolesterol jahat. Kenapa jahat? Karena dia menjadikan tubuh kita jadi bermasalah. Nah, kenapa saya menentang teori itu? Ya. Karena begini, ketika kita melihat dari sistem homeostasi tubuh kita, tadi saya ceritakan tentang stabilizernya. Kalau HDL itu baik, kenapa dia dibatasi maksimal 60 mg per desiliter dalam tubuh kita? Kalau baik kan harusnya HDL aja yang ada dalam tubuh, gitu ya. Kalau LDL buruk, kenapa dia dibatasi minimal itu paling rendah itu adalah 200. Kalau seandainya dia buruk, harusnya kan 0. Kenapa nggak boleh 0? HDL kenapa nggak boleh tinggi? Ternyata kalau kita lihat dari konsepnya, HDL ini dan LDL ini dia sama-sama berfungsi normal pada tubuh kita karena dia diciptakan secara alamiah, secara normal. Siapa menciptakan? Tentu Allah yang menciptakan. Kenapa Allah menciptakan itu? Ini adalah sistem transportasi sebenarnya. Jadi LDL HDL ini dia fungsinya bagi tubuh kita itu mengantarkan kolesterol. Ya, kalau tugaskan HDL, kamu ngantarin kolesterol itu aja. Nah, bahwa kolesterol ini kalau ditabung nanti jadi numpuk masalah. Maka HDL fungsinya apa? Ngambil kolesterol dari dalam sel, keluarin, masukin ke hati. Apa yang dilakukan di hati? Dibuang. Sehingga kolesterol kita normal. Jadi homeostasis kita itu seperti itu, gitu. Jadi kenapa anak-anak kecil kolesterolnya normal, tapi sekarang muncul fenomena anak kecil saja sudah ada yang obesitas, sudah ada yang kolesterolnya menjadi nggak normal. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pola hidup. HDL, LDL ini secara sainsnya, gitu ya, mereka terbentuk dari mana? LDL ini terbentuk dari asam lemak jenuh. Jadi dari lemak-lemak intinya dari jenuh. Sedangkan HDL ini terbentuk dari lemak tak jenuh. Nah, pertanyaannya adalah kita lebih senang makan lemak jenuh atau lemak tak jenuh? Ternyata kita lebih senang makan lemak jenuh. Kenapa? Karena lemak tak jenuh itu nggak enak. Jadi kalau mau lihat lemak tak jenuh, mau mencium aromanya, beli minyak ikan, dibelah, gitu yang ada dalam sop langsung, dibelah, dicium Pak. Nggak enak tuh. Makan tuh nggak enak 2 harian. Atau kalau ingin nyoba gitu ya, dicicip aja pakai makanya kenapa di soft gel gitu ya, pakai kapsul lunak supaya kita nggak mencicipi aromanya nggak enak gitu. Tapi lemak jenuh enak. Gorengan, Bala-bala. martabak. Martabak itu kan dioles itu sama mentega, itu kan lemak jenuh. Sate itu kalau nggak ada lemaknya nggak ada aromanya. Oh iya ya. Jadi yang enak-enak itu yang ternyata masuk ke tubuh kita itu adalah lemak jenuh, dijadikanlah HDL. Kenapa? Karena ketika masa muda dari usia remaja sampai usia 30-an itu proliferasi masih lebih tinggi dibanding apoptosis, maka masih bertumbuh kitanya. Tapi ketika udah 30 ke atas udah mulai itu kebalikan, apoptosis lebih tinggi. Makanya kita kenal ada penyakit degeneratif, penyakit degenerasi sel. Maka muncul asam urat, muncul sakit mah, hipertensi, penyakit diabetes, itu salah satunya mungkin ada faktor terjadinya apoptosis dibandingkan dengan
Dan ternyata ini juga mudah gitu ya bagi Allah. Kenapa? Karena rata-rata penyakit diabetes itu adalah diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 itu saya anggap hadiah gitu. Kenapa? Karena itu dianya tipe jadi nggak ada campur tangan manusia, hanya campur tangan Allah. Tapi kalau penyakit tipe 2 ini ada kaitannya dengan poin. Dimana kunci ini kan tidak selamanya bagus. Bisa jadi kuncinya ada mingkem. Bisa jadi gitu. Masuk. Itu bayar ya. Itu di gudang itu. Ketika kuncinya Sekaratan. masuk, maka si gula akan tetap ada di dalam darah. Gitu masalahnya. Dan sampai sekarang nggak ada manusia yang bisa meluruskan kuncinya. Nah, kuncinya bagus, isunya bagus, tapi lubang kuncinya bermasalah. Mampet. Bisa jadi lubang kuncinya dia ada bingsul, gitu ya, ada mengsol. Dan ternyata gitu ya, mudah bagi Allah untuk meluruskan kuncinya, untuk meluruskan kembali lubang kuncinya. Makanya saya yakin tadi itu benar bahwa ketika ada orang yang sakitnya parah, dia bersedekah sembuh tanpa medis. Kenapa demikian? Karena tadi ketika kita sudah berkemudian ini, ada yang mengaturnya. Dan saya yakin nggak ada manusia satupun yang sudah mengklaim saya mengatur insulin ini loh, saya mengatur ini loh. Kalau ada manusia yang menyerupai, maksudnya ngajiplak ya, ngajiplak ciptaan Allah itu banyak Pak. Makanya muncul film-film science fiction ya, Jurassic Park misalkan. Itu kan menjiplak ciptaan Allah. Jiplakannya apa? Dimana di situ ada teori potensi. Allah itu udah dalam satu sel kecil. Tadi saya cerita tentang DNA. Itu dalam satu sel kecil itu ternyata seluruh informasi kita ada. Jadi bentuk tubuhnya, bentuk hidungnya, telinganya, warna kulitnya itu ada dalam satu sel yang kecil. Makanya kenapa ketika seorang dia ingin tes kebenaran ini saya anak siapa gitu ya, tes DNA. Jangan hanya satu kecil jaringan, nggak bisa menggunakan seluruh tubuh Pak tes DNA itu. Jadi seluruh tubuhnya, rambutnya diambil semuanya dia enggak, cukup satu jaringan aja ketahuan. Makanya itu keluar dari namanya totipotensi kalau di biologi itu. Itu melakukan kesalahan pada ini menuntut kita gitu ya. Dimana Allah ini telah menciptakan kita dan menyempurnakan kejadian kita. Jadi kita itu kejadiannya disempurnakan. Makanya kenapa tidak ada bayi yang juga lahir masuk 9 bulan usianya. Kalau dia dari embrio jadi jadi tumbuh penglihatannya, tumbuh ini, terus pendengaran ini dan sebagainya. Itu terjadi secara bertahap. Tidak terjadi langsung semua bayi misalkan ya. Ketika langsung percampuran antara sperma dengan ovum langsung jadi kumisan misalkan. Tidak ada yang pasti semuanya sama gitu. Nah, jadi Allah itu telah menyempurnakan dia dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi tidak hanya fisiknya, tidak hanya bentuknya yang disempurnakan, tapi ternyata ada sistem yang di situ merupakan stabilizer yang menyeimbangkan tubuh kita. Sehingga tadi kenapa pada bulan ini bahwa ternyata dengan sains dalam tubuh kita saja kalau kita tafakur ini banyak sekali kuasa-kuasa Allah yang telah terjadi. Makanya disampaikan oleh Ustaz Fabi'ai alai Irobikum ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya share ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kesalahan itu mutlak sama kesalahan saya sendiri, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah menikah sudah berantara astupat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rasanya ini ya, semua itu diatur. Terima kasih jazakallah. Ahsanul jaza Ustaz Yuda, alhamdulillah. Penjelasan yang sangat menarik terkait dengan sains dan tubuh kita. Ternyata ya, tubuh ini semakin menegaskan bahwasanya Allah itu wujud dalam ilmu kalam, ilmu mantek itu ada istilahnya tauhid itu ada wajibul wujud. Allah wajibul wujud itu Allah itu zat yang memang harus ada. Nggak mungkin orang-orang ateisme mengatakan bahwasanya dulu itu nggak ada apa-apa tiba-tiba ada. Ketiadaan kok menciptakan wujud itu kan nggak
nggak mungkin. Ya, Maka harus ada sesuatu yang memang maha ada. Nah, itu Allah SWT. Dalam banyak ayat Al-Quran itu Allah sering kalau di beberapa ayat Al-Quran, misalnya ini Al-Infitar ya. Al-Infitar itu kan idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur busirat alimat nafsum ma qaddamat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah awalnya tidak menyebutkan bahwa Allah, maksudnya lafal Allah itu tidak muncul dulu, tapi roh itu untuk orang itu agar berpikir keras. Nah, baru di di surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Nah, itu yang wajib wujudnya itu ya namanya ismnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pada Ustaz Indra, ini menambahkan ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semakin mantap dalam Kopi tanpa gula.